Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama bersilaturahmi serta insya Allah nanti akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Imam Bioban. Acara pada malam hari ini di samping pengajian rutin yang biasa kita lakukan, bersamaan pula dengan keluarga Pak Bram dan Ibu Sinta yang mempunyai hajat melaksanakan tasyakur bin nikmat, syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada keluarga beliau, dan juga bersamaan dengan tasyakur atas kehadiran putrinya yang kedua atau anaknya yang keempat. Masya Allah, Masya Allah. Yang sudah diberi nama Angelina Kirani Jermani, Masya Allah. Kemudian nanti juga pada malam hari ini juga ada sebagian daripada kita yang merupakan rombongan dari jamaah umroh yang insya Allah akan berangkat di awal bulan depan di bawah bimbingan Imam Bioban, dan nanti kita akan beri ucapan selamat dan saling mendoakan. Baiklah, kita akan mulai acara malam hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah Ananda kita Anggi akan membacakan surat An-Nur ayat 30-31. Dan kemudian terjemahnya nanti akan dibacakan oleh Ananda Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zidatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna binurihinna ala jununihim wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal li'awit tiflil ladina lam yadhuharu ala awratin nisa wala
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Tell the believing men to lower their gaze from looking at forbidden things and protect their private parts from illegal sexual acts. That is pure for them. Verily, Allah is all aware for what they do. And tell the believing women to lower their gaze from looking at the forbidden things and protect their private parts from illegal sexual acts, and not to show off their adornment except that which is apparent, like both eyes for a necessity to see the way, or outer palms of hands, or one eye, or dress like veil, gloves, head cover, apron, and to draw their veils all over juyubihinna. For example, their bodies, faces, necks, and bosoms, and not to reveal their adornment except to their husbands or their fathers, or their husbands' fathers, or their sons, or their husbands' sons, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters, or their Muslim women. For example, their sisters in Islam, or the female slaves from whom their right hands possess, or old male servants who lack vigor, or small children who have no sense of feminine sex. And let them not stamp their feet so as to reveal what they had of their adornment. And all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan dipimpin oleh Imam Joban acara syukuran atas kelahiran putri yang kedua Pak Bram. Berapa jam lagi itu ya? Masuknya ke depan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah birahmatika ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah
برحمتك يا الله صلاة الله على طه صلاة الله على ياسين حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita ucapkan mabruk kepada Pak Bram dan Ibu atas lahirnya Putri Angelina Kirani Jermani dari Jerman. Dalam Quran Allah selalu kalau ada anak lahir sebut wabasyarnahu bi Ishaq wabasyarnahu mubasyir, artinya glad tiding, artinya kita mesti ikut gembira dengan lahir anak. Dan alhamdulillah Pak Bram ini saya kira mau mengejar Pak Irfan, insyaallah balap-balapan. Di samping itu juga malam ini kita ingin menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Pak Mustafa sekeluarga, ya. Masya Allah, it's not easy bawa rombongan besar, ya. Tapi Masya Allah sekali piknik langsung umroh. This is a good opportunity, ya. Jadi semoga semua perjalanan lancar, ya. Mendapatkan umroh makbulah, mabrurah insyaAllah. Kemudian insyaAllah setelah maghrib nanti kita akan bahas masalah manisnya menjadi wanita Islam. Manisnya menjadi wanita Islam. Jadi kalau ibu jadi perempuan, if you are woman, awewe, ya, adalah nanti kita akan bacakan. Beruntung sekali sebetulnya kalau kita tahu. Ya Bu, ya. Manisnya. Yang kedua nanti akan kita bahas masalah penting sekali, ya, yang ada hubungannya dengan peristiwa hilangnya pesawat Malaysian Airlines. Kemudian juga peristiwa mudslide, right? Di mana kedua-duanya menelan korban yang tidak sedikit. What lesson we can learn? Apa pelajaran kita bisa ambil dari kedua peristiwa ini? Karena Allah berfirman, wa kam min ayatin min ayati rabbihim. Berapa banyak tanda-tanda yang Allah persembahkan. How many signs Allah SWT presented to us, right? Kebanyakan orang mu'ridin tidak ambil pelajaran, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ini insyaAllah kita bahas. Dan juga akhirnya kita akan bahas masalah yang penting sekali yang kadang-kadang kita lupa, yaitu masalah wasiat. Wasiat itu bukan sunnah, wajib. Meninggalkan wasiat itu wajib. Para sahabat dulu tidak pernah tidur tanpa di bawah bantalnya ada wasiat. Terutama yang berhubungan, kalau apalagi tadi tinggal di sini, apa yang punya anak-anak kecil. Ibu mungkin mesti ingat 2 tahun yang lalu sekeluarga dari Irak terjadi eksiden, orang tua meninggal, anaknya masih hidup. Anaknya diambil oleh pemerintah. Pamannya mau mengambil, sampai proses bayar lawyer lama juga itu. Ya, so we have to have something left behind kalau habis anak-anak kecil. Ya. Kemudian juga kita hidup di sini, pemilik kita di Indonesia. Salah satu meninggal akan menimbulkan suspicion nanti. Nanti dianggap istrinya ngambil semua harta atau suaminya. Karena kita tidak meninggalkan wasiat untuk orang-orang di Indonesia. Timbullah suspicion dan curiga. Atau juga akibat daripada tidak ada wasiat,
Ya, orang-orang yang ditinggalkan malah membuat kita di hari kiamat atau di kubur disiksa. Ada orang bikin wasiat yang salah. If you do wrong wasiat, in the hadith said, ada orang, maybe people worshipping Allah for 70 years, and Allah punish him or punish her because he made wrong wasiyah. Di antara wrong wasiyah yaitu membuat wasiat yang tidak fair. Misalnya, la wasiyata liwarithin, tidak boleh meninggalkan wasiat kepada keluarga yang akan dapat waris, nggak boleh, itu haram. Tidak boleh meninggalkan wasiat kepada orang yang akan dapat waris, anak kita, ahli waris, karena itu udah ada hubungannya. Jadi kadang-kadang ada orang, misalnya karena dia lebih senang kepada anak ini, ditulis wasiat, pokoknya rumah itu kasihkan si Anu. Kadang-kadang tingkah laku orang tua menumbuhkan benih kebencian antara adik dan antara anak-anaknya. Terjadi sampai besar itu, akibat kesalahan orang tua yang tidak fair. Dan itu kita bahas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandung, panggil aja. Panggil boleh. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Insyaallah pengajian akan kita lanjutkan. Gawung. Kertas kopi yang diedarkan adalah merupakan materi yang akan disampaikan oleh Imam Juban pada malam hari ini. Tetapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kebagian, insyaallah bisa langsung akses di emailnya, karena tadi sudah bisa akses di email Asyifa. Bisa di-download langsung. Dan alhamdulillah Serambi Asyifa yang sejak tahun 2008 tidak aktif, kita aktifkan lagi sekarang. Dan kemudian kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melihat kembali apa yang telah ditausiahkan oleh Imam Juban, sekitar 20 video sudah kita upload insyaallah. Dan setiap kali acara pengajian insyaallah bulan berikutnya sudah bisa diakses. Tapi bukan berarti bahwa itu bapak-bapak nggak perlu hadir. Tapi silakan dilihat lagi hadir, dan insyaallah wajah-wajah bapak kita semuanya atau ibu-ibu akan muncul di video, masya Allah. Dan sebelum acara pengajian kita mulai, saya juga mengucapkan atas nama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kepada Pak Bram dan serta ibu-ibu sekalian yang telah mencurahkan waktu, tenaga serta biaya dengan menyajikan masakan sajian yang masya Allah luar biasa nikmat. Semoga Allah membalasnya dengan pahala kebaikan dan rezeki yang berlipat ganda. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya lebih mesra ya, karena ini masalah wanita, saya mengharapkan ada salah seorang ibu untuk bisa membaca tentang manisnya menjadi wanita Islam. Ya, silakan bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya menjadi wanita Islam. 1. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali. Ya. 2. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 lelaki soleh. Soleh, kenapa itu? Karena untuk menjadi laki-laki yang soleh itu nggak banyak, nggak sulit. Pakaian pakai apa aja kan? Pakai jeans, pakai
kaos, pakai ini. Perempuan nggak bisa. Mau keluar harus, ya, banyak cobaan. Ya, terus 3. Seorang wanita yang jahat adalah lebih buruk daripada 1000 lelaki yang jahat. Sebaliknya. Karena makanya orang katanya kalau mendidik seorang wanita itu bukan kita mendidik wanita itu, mendidik generation, right? So if you successful, you know, to bring up a girl and become righteous woman, it's not only for her, for generation, right? So even men said behind a great man is woman. Behind Khadijah, behind Muhammad is Khadijah. Behind Obama, behind Muhammad Joba. Oke, teruskan. 4. 2 rakaat sholat dari wanita yang hamil adalah lebih baik daripada 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Tidak hamil, ya. So when you pregnant, this is good for you. Right? Nggak ada laki-laki hamil kan? Ya. Jadi hamil itu ada ibu, makanya orang hamil kan, semua ibadahnya itu double pahalanya itu. Kan tidur sulit, jalan sulit, semua sulit kan? Itu adalah pahala. Kalau yang nggak bisa hamil gimana? Yang nggak bisa hamil. Teruskan. 5. Wanita yang memberi minum susu kepada anaknya daripada badannya susu ibu akan dapat 1 pahala daripada tiap titik susu yang diberikannya. Subhanallah, ya. Jadi untung jadi perempuan, laki-laki kan bisa nyusuin kan? Ya. Jadi tapi dengan syarat apa, Bu? 2 syaratnya. Apa itu? Ikhlas dan sabar. Itu syaratnya. Ya. Banyak sekarang ini orang tidak mau nyusui. Untuk apa? Jaga badan, jaga kebugaran kan? Kehilangan pahala itu. Kecuali memang kalau nggak bisa. Ya bisa. There's no way. Ya. 6. Wanita yang melayani dengan baik suami yang pulang ke rumah di dalam keadaan letih akan mendapatkan pahala jihad. Subhanallah, ya. Jadi ibu kalau suami datang siap dandan, ya. Itu dapat pahala jihad. You know, go to jihad is not easy. Ya. Menyambut kedatangan suami itu pahala jihad. Ini bukan bikinan saya. Jihad. Makanya sebaliknya ibu kalau suami sudah capek, sudah banyak masalah, pulang ke rumah dicemerutin. Itu double dosanya ya. Teruskan. 7. Wanita yang habiskan malamnya dengan tidur yang tidak nyenyak karena menjaga anaknya yang sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba. Subhanallah, zaman dulu itu berat itu. Right? Subhanallah, ibu-ibu tuh ya di mana aja capek semalaman nggak tidur misalnya, baru tidur 5 menit, bangun lagi. Bapak gimana? Ayah, bawa jauh kan? Ya, Subhanallah. Teruskan. 8. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suaminya yang melihat istrinya dengan kasih sayang akan dipandang Allah dengan penuh rahmat. Subhanallah. Kenapa? Melotot jangan apa? Dan itu ibadah, Bu ya. Ibu kalau sering pandang-pandang duduk ini, ibadah itu. Ya. Ini kadang-kadang kalau berubah kalau dipandang curiga. Ayah naon cenah. Mandang. Ada yang adu-adu kan? Ada yang adu-adu. Adu-adu. Oke, terus. 9. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumah tangganya akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada suaminya, akan menjadi ketua 70.000 malaikat dan bidadari, dan wanita itu akan dimandikan di dalam surga dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat daripada yakut. Yakut. Mata permata. Ya, yakutu wal marjan dalam Quran ya. Subhanallah. 500 years.
Laki-laki mesti nunggu, ya. Teruskan. 10. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari karena menjaga anak yang sakit akan diampunkan oleh Allah akan seluruh dosanya, dan bila dia hiburkan hati anaknya, Allah memberi 12 tahun pahala ibadah. Subhanallah. Jadi sebetulnya perempuan itu tidak banyak ibadah, dengan penderitaan yang mereka alami Allah kasih ekstra. Ya, karena itu makanya kalau orang menghina karena ibu-ibu nggak kerja, maksudnya bangga. Ini pekerjaan yang luar biasa. Right? Pekerjaan mendidik anak, menjaga anak itu lebih pada kerjaan yang lain. Right? Di sisi Allah juga untuk anak-anak ya kan. Jadi itu ibu jangan sampai kadang-kadang ada orang di satu tempat jadi saling nyindir. You know, udah S2, S3 kok di rumah katanya kan. This is my job. Most important than other job. Ya, teruskan. 11. Wanita yang memerah susu binatang dengan membaca bismillah akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan. Itu dari zaman dulu kan mesti, ya. Teruskan. 12. Wanita yang mengolah tepung gandum dengan bismillah, Allah akan berkatkan rezekinya. 13. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti menyapu lantai di Baitullah. Subhanallah. Makanya jangan nyapu, jangan nyanyi ya. Wajahmu. Itu. Ya. Nyanyi apa namanya? Baca zikir ya. Teruskan. 14. Wanita yang menjaga sholat, puasa dan taat pada suami, Allah akan mengizinkannya untuk memasuki surga dari mana-mana pintu yang dia suka. Siapa yang diizinkan untuk masuk pintu siapa saja? Abu Bakar kan? Ibu bisa sampai ke tingkat Abu Bakar. Laki-laki nggak ada. 3 kan? Salat, puasa dan taat kepada suami. Hari kiamat nanti ibu silakan. Pintu yang mana? Atau mungkin ibu salat, puasa tapi nggak taat kepada suami, nggak akan dapat. Ya, terus kan? 15. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari. 16. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadah pada malam hari. Ya. Jadi meskipun nggak bangun malam, ya itu kena hamil oleh Allah diganti. Ya. 17. Wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun sholat dan puasa, dan setiap kesakitan pada satu uratnya Allah mengaruniakan satu pahala haji. Subhanallah. Berapa haji itu ya? Teruskan. 18. Sekiranya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, dia akan dikira sebagai mati syahid. Mati syahid itu namanya syahid akhirat kan? Kan ada 3 syahid ya. Syahid dunia dan akhirat, itu mati dalam jihad fisabilillah. Ada yang syahid akhirat saja. Apa itu? Termasuk ketika melahirkan atau tenggelam atau kebakar, ya. Terus kan? 19. Jika wanita melayani suami tanpa khianat akan mendapatkan pahala 12 tahun sholat. Subhanallah. Terus? 20. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempo 2,5 tahun. 2 tahun. Sorry, 2 tahun. Di langit akan kabarkan berita bahwa surga wajib baginya. Ya, karena banyak orang malas sampai udah capek ini. Nah, 2 tahun bukan ya 2 tahun ya. 21. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala 1 tahun sholat dan puasa. 22. Jika wanita memijit suami tanpa disuruh, akan mendapat pahala 77 tolak emas, dan jika wanita memijit suami bila disuruh, akan mendapat pahala cuma 1 tolak. Ya, it's depend. You want gold, you want ya, sama juga mengerok ya, ngerok. Ya. Sama itu. Teruskan. Teruskan. 23. Wanita yang meninggal dunia dengan keridhaan suaminya akan memasuki surga. Ini.
24. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat, tetapi Allah akan datang sendiri kepada wanita yang memberati auratnya, yaitu memakai purdah di dunia ini dengan istiqomah. Istiqomah maksudnya hijab, ya. Ya. Jadi itulah kabar gembira bagi wanita, ya. Ini ada di hadis. Sebagian, ya. Oke, insyaallah sekarang serius masalah wasiat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Secara syariat, wasiat adalah berbuat kebajikan dengan suatu hak yang disandarkan pada sesuatu setelah mati. So ada dua perbedaan antara wasiat dan hibah. Wasiat dan hibah, dua-duanya dibahas dalam hukum fikih karena dua-duanya penting. Hibah itu adalah tanda cinta. Hibah itu tidak perlu kepada orang yang miskin. Hibah kepada hibah. Hibah artinya gift, ya. Hibah, ya. Gift, pemberian, hadiah, ya. Jadi misalnya gini, agar supaya nanti tidak ribut, misalnya karena tahu ini banyak sekali keluarganya, maka nanti masing-masing curiga, maka orang tua bijaksana, dia menghibahkan hartanya sebelum dia meninggal. Berarti itu langsung dikasih kuncinya di tanda tangan resmi. Jadi misalnya rumah ini saya hibahkan kepada anak saya, khalas. Begitu dilafadkan itu menjadi milik anak. Ngerti gak? Misalnya kalau anak meninggal duluan, si ayah dapat waris dari situ. Hibah, ya. Kalau wasiat baru berlaku setelah orang itu meninggal. Ya. Orang kadang-kadang kalau Bu, ya, sometimes when we talk about will, wasiat, ada takutnya, arek maut maneh teh wasiatnya, you going to die, right? Padahal wasiat itu adalah sesuatu yang diwajibkan, ya. Kemudian apa dalilnya wasiat itu? Dalam hadis disebutkan yang artinya tidaklah seseorang mewasiatkan suatu hak untuk seorang muslim lalu wasiatnya belum ditunaikan hingga 2 malam kecuali wasiatnya itu diwajibkan di sisinya. Artinya tidak boleh orang tidur sampai 2 malam dia tidak menulis wasiat. You cannot sleep in 2 nights without having wasiat. Ya, sekarang ada komputer kan, wasiat. Wasiat itu 2 bentuknya, spiritual wasiat, kemudian wasiat masalah warisan, masalah hak, masalah utang dan sebagainya. Itu mesti tertulis. Berarti wasiat itu ada hubungan dengan setelah kita mati nanti. There is something that going to happen. Jadi Islam itu adalah complete package. Bukannya ketika hidup, ketika sudah mati. Coba kita wasiatnya para nabi gimana? Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, Allah telah memilih untuk kamu adalah agama. Janganlah mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. So the first worry in wasiyah is about what? Jangan sampai kita punya anak ketika kita meninggalkan agama. That's the first worry. Banyak dalam Quran ayat itu. Ya. Nah, yang kedua nanti baru
disebutkan apa yang kita akan wasiatkan dan kita akan bahas insyaallah. Ya. Nah, wasiat itu tidak boleh semuanya. Kalau kita akan memberikan wasiat misalnya untuk masjid, untuk siapa saja. Jadi gini, warisan ini sudah ditentukan kan? Contoh, example, seorang suami istri punya anak 2, laki perempuan atau lebih, ya. Nah, karena ada anak laki, berarti yang dapat warisan siapa? Guys, taruhlah suami meninggal, siapa yang dapat warisan? Anak laki. Yang anak perempuan siapa lagi? Istri. Siapa lagi? Orang tua kalau masih hidup. Nah, berarti semua keluarga dari suami tadi, adik, kakak dan sebagainya, tidak akan dapat warisan, gitu kan? Nah, diwajibkan dalam Islam, kalau hartanya itu mencukupi, si anak terjadi melentar, untuk diwasiatkan. Jadi diwajibkan suami misalnya berwasiat, kalau nanti saya meninggal, tolong sekian persen, atau disebut amonnya, taruh 5.000, 10.000, kasihkan kepada kakak-kakak dan adik-adik saya. Dalam surat An-Nisa, wa idza hadaral qismata ulul qurba, kalau ketiga dibagikan warisan itu keluarga tadi, ini berarti kurba itu orang yang paling dekat kepada suami tadi. Ya, mungkin dia punya adik yang tidak punya dan sebagainya. Bisa saja misalnya kena yang laki-laki punya semua, pokoknya kalau nanti meninggal, ya kasihkan kepada adik-adik ini jumlah sekian, mereka bagikan gitu. Farzuquhum minhu, berikan rezeki dari warisan itu. Nah itu nanti warisannya diberkah nanti, gitu kan? Karena ini jadi wasiat itu tidak boleh kita mewasiatkan kepada ahli waris. Khalas, itu bukan urusan kita. Jadi anak kita nggak boleh misalnya ditulis misalnya, nanti anak saya kasih sekian, karena yang perempuan lebih memerlukan misalnya, kita tulis wasiat begitu, nggak boleh. Kalau mau sekarang dihibahkan, masih hidup, right? Nah, supaya jangan ribut nanti yang di Indonesia, harus dikasih tahu itu wasiat itu. Kalau kita sudah menghibahkan, kasih tahu, karena nanti curiga. Jadi untuk mencegah kecurigaan keluarga, baik keluarga istri suami, wasiat itu penting, gitu ya. Jadi wasiat tergantung juga dimasukkan itu. Misalnya kita, ini rumah yang di Amerika sudah milik anak saya si Anu, so your family have to know that. Karena nanti nagih, ya, nanti banyak-banyak itu. Suami saya kerja keras itu, kenapa saya nggak dapat itu? Akhirnya udah biarkan misalnya. Right? Kalau terjadi kesalahan, taruhlah si ayah kadang nggak tahu, karena saya pernah mengalami, ada orang pergi ke Mesir meninggalkan amplop, jangan dibuka kalau kecuali saya meninggal gitu. Setelah dibuka ternyata isi wasiat. Ada di antara anak-anaknya yang nggak dapat warisan, karena ketika mau pergi dia, anaknya kawin dengan seorang yang tidak disukai dia, maka diharamkan dari warisan. Di samping kedua juga dia tentukan ibunya sekian itu tidak boleh. Right? Dan itu kalau itu bisa disiksa di kuburan itu dengan berbuat demikian seorang ayah itu. Right? Atau gini, kadang-kadang punya anak dua, yang satu taat, satu durhaka kan? Taat, durhaka. Nah, karena dia durhaka, maka si orang tua benci, maka imma dikasih sedikit atau tidak dikasih sama sekali. Tidak boleh itu. Justru masalah durhaka dan bakti antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Anaknya murtad. Kalau anak murtad otomatis nggak dapat warisan. Kalau murtad anaknya otomatis putus, tidak dapat warisan. Khalas. Agama itu kuat. Hah?
Kalau anak enggak. Khalas, dia murtad dan dia anak enggak ada wasiat. Boleh hibah nggak? Hah? Hibah kan nggak? Hibah boleh. Hibah boleh. Nah, kalau terjadi, ini hadisnya kan, saat datangnya Rasulullah, saya mau mengasihkan semua harta saya untuk sedekah. Gitu kan, mewasiatkan. Saya mewasiatkan, ini harta saya kalau meninggal, kasihkan ke masjid misalnya. Kata Rasulullah, nggak boleh. Gimana kalau setengah? Nggak boleh. Sepertiga, itu pun banyak, tapi boleh, gitulah. Jadi akhirnya kesimpulannya, kalau misalnya si ayah mewasiatkan hartanya untuk masjid semua, kemudian meninggal, nggak boleh dibagikan itu. Yang boleh hanya sepertiga saja. Itu termasuk disiksa nggak, Pak? Nah, disiksa itu. Seorang tua yang begitu disiksa. Karena di sini hadisnya kan, lebih baik kamu meninggalkan keluarga dalam keadaan kecukupan. It's better to leave them enough daripada dia minta-minta. Right? Dan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencukupkan anak kita. Tapi ada sedikit, anak perempuan itu tanggung jawab si ayah sampai dia menikah. Perempuan itu. Laki-laki sebenarnya enggak. Jadi kalau si ayah membantu laki-laki sampai disekolahkan semua, itu adalah kemurahan ayah, bukan kewajiban. Kalau perempuan kewajiban sampai dia menikah, ya. Apa? Kalau dia perempuan cerai, tanggung jawab ya masyarakat sebetulnya. Ya, termasuk orang tuanya. Ya, jadi sebetulnya perempuan itu tidak boleh, tidak ada yang memenuhi keperluannya. Kalau dia janda, masyarakat bertanggung jawab. Ya. Ya. Apa definisi wasiat? Wasiat zamannya al-wasaya, secara etimologis bermakna menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Right? Dalam terminologi syariah yang memiliki beberapa arti sebagai berikut. Pemberian seorang manusia pada yang lain dalam bentuk benda atau hutang atau manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat, ya, au al-musolahu, ya, atas hibah itu setelah kematian pewasiat. Jadi baru berlaku setelah yang mewasiatkan itu meninggal. Maksudnya apa hutang? Misalnya orang hutang, ya sudahlah, wasiatkan kalau saya meninggal utangnya bebas. Khalas, berarti bebas. Ya. Ya. Atau itu rumah yang ditinggalkan, udah kalau saya meninggal itu manfaatkan aja. Boleh gitu, ya, bentuk wasiat. Yang kedua, amal kebaikan dengan harta setelah matinya pewasiat. Jadi dia punya harta, ini pokoknya kebun ini nanti kalau saya meninggal untuk sekolah misalnya, madrasah. Kepemilikan yang disandarkan pada sesuatu setelah kematian dengan cara syar'i, ya. Nah, ini berarti bukan hubungan dengan ahli waris. Dia punya kebun, punya apa aja. Seperti di Mesir itu kebiasaan, kalau orang meninggal itu sebagian hartanya diberikan kepada Al-Azhar. Maka Al-Azhar itu kaya sekali. Bayangkan 1000 tahun setiap orang meninggal ada wasiat itu. Makanya penting kita ada wasiat itu, bahwa sekian harta untuk sehingga itu kita umur kita paling tinggi berapa? 70 ya. Kalau 80 90 itu strange, aneh. Maka di Amerika masuk ke TV, Good Morning America, Happy Birthday, 80 tahun still alive. 100 ya, itu kan aneh maksudnya. Tapi kita bisa hidup puluhan ribu tahun. Gimana? Dengan wasiat tadi, sedekah kan? You die already, but you still continue the reward. Right? Tinggal hari kiamatnya misalnya sampai kapan? Kalau selama ke masjid masih ada kan? Sampai misalnya 50 tahun itu masjid. Saya bayangkan itu yang bangun masjid di Purwakarta, tempat saya itu.
gitu kan, Habib Idrus. Dia bangun sekitar katanya 150 masjid di Semarang, di Surabaya. Dan lucu, kalau kita jalan-jalan, masjidnya sama. Namanya Habib Idrus. Dialah yang membawa kakek saya dulu. Jadi dia bangun masjid, selesai berawal masjid, pergi lagi ke Yaman. Jadi bukan bangun saja, dia bawa imam juga. Nah sekarang itu katanya mulai tahun-tahun mungkin 30-an ya. Bayangkan sampai sekarang sudah berapa tahun dah. Pahalanya terus. Nah kita juga sama. Misalnya kita bangun masjid sini sampai kita meninggal, udah cucu-cucu masih ada, kita terus naik. Rukun wasiat. The pillar of wasiat. Yang pertama al-wasi atau al-musi. Baik, pemberi wasiat. Kemudian al-muso bihi, perkara atau benda yang dijadikan wasiat. Al-muso lahu, penerima. Jadi berarti apa? Wasiat itu mesti ada yang nerima, mesti ada orang, dan itu nggak boleh ahli waris. Nggak boleh apa? Boleh waris. Jadi wasiat nggak boleh kita wasiat untuk kepada anak kita, istri kita, nggak boleh. Di luar ahli waris, orang yang kita percaya, dan mesti ada 2 saksi supaya kuat. Mungkin sekarang pakai lawyer gitulah, ya, ditulis. Hah? Jadi kita bikin wasiat tapi diketahui anak istri boleh? Boleh, tapi itu tidak memenuhi rukun-rukunnya. Ya, sebaiknya ada orang lain yang kita percaya. Boleh keluarga kita, paman kita, siapa aja yang kita witness, atau siapa di sini yang kita dipercayai, disuruh. Berarti harta waris itu setelah dikurangi wasiat. Ya. Jadi gini, Allah mengatakan mimba di wasiyatin yuso biha audain, bagikanlah harta waris setelah dilaksanakan wasiat dan hutang, kalau ada hutang. Ya, baru waris bagikan. Ya. Syarat benda yang diwasiatkan. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Apabila lebih, maka untuk kelebihan dari 1/3 harus atas seizin ahli waris. So if the family said okay, ya okay. Wasiat tidak boleh diberikan pada salah satu ahli waris kecuali atas seizin ahli waris lain. Wasiat tidak boleh diberikan kepada salah satu ahli waris. Jadi maksudnya tadi, jadi tidak boleh orang itu yang akan dapat warisan dia menjadi penerima wasiat itu atau pengatur wasiat itu. Boleh berupa benda yang sudah ada atau yang belum ada, seperti wasiat buah dari pohon yang belum berbuah. Ya. Sebelum saya teruskan supaya paham ya. Wasiat itu urgent atau perlu sekali kalau kita mau bepergian. Coba bayangkan itu orang yang di pesawat Malaysia itu, mereka nggak tahu kan akan meninggal kan. Makanya kalau kita mau pergi umroh, pergi haji, pergi ke Indonesia, harus ada wasiat. You have to. Mungkin sebentar. How do you know? Sebentar aja kadang-kadang wasiat mesti ada gitu. Ya. Yang kedua, ketika sakit, itu wajib itu wasiat. Sakit sudah artinya parah sekali gitu, harus ada wasiat. Yang ketiga, kalau ada hak-hak dan kewajiban atau utang. Misalnya kita tanggung jawab, mungkin jadi pengurus, atau ketua asyifa atau apa saja, atau bendahara, ya. Itu harus ada itu. Jadi board kita, it's not easy, right? Atau kita ditanggung jawab untuk menjaga anak yatim piatu di Indonesia, apa saja tanggung jawab. Itu wasiat wajib, harus ditulis itu. Utang apalagi, meskipun $5 ya, tulis itu. Terus kita tahu istri, saya tadi pinjam uang Pak Tony $5 misalnya, kasih tahu itu, ya. Nah, jadi misalnya boleh sebenarnya, pokoknya nanti kalau panen, ya, saya wasiatkan untuk kasihkan untuk apa gitu kan. Boleh berupa benda yang sudah diketahui atau tidak diketahui, seperti susu dalam perut sapi. Ya,
Di sini nggak ada ya. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Nggak boleh saya wasiatkan, pokoknya kalau ada sesuatu saya, itu mobil Pak Tony jual. Ya, nggak boleh bu saya. Syarat yang memberikan wasiat, yang pertama akil balik, anak-anak nggak boleh berikan wasiat. Ya, berakal sehat, kalau lagi gila nggak boleh. Atas kemauan sendiri. Jadi kalau dipaksa itu wasiat nggak jadi. Ya, boleh orang kafir asal yang diwasiatkan perkara halal. Ya, jadi kafir bikin wasiat misalnya anak-anak yang muslim bagaimana? Boleh. Ya. Syarat penerima wasiat. Penerima wasiat ada dua macam. Wasiat umum seperti wasiat pembangunan masjid. Wasiat khusus yaitu wasiat kepada orang atau benda tertentu. Kalau wasiat bersifat umum maka tidak boleh untuk hal yang mengandung dosa maksiat. Right? Jadi misalnya wasiat nanti kalau pokoknya itu kebun jual nanti bikin disco gitu. Ya, pokoknya ini sekolahkan anak itu supaya jadi ahli jaipongan. Ya. Nggak boleh ya. Untuk wasiat khusus maka syarat sampai berikut. Penerima wasiat hidup, masih hidup. Orang mati tidak bisa menerima wasiat, sudah meninggal ya. Penerima wasiat diketahui jelas identitas orangnya. Harus sebutkan namanya, binnya siapa. Sebut itu ya. Dapat memiliki. Jadi orang itu kalau dikasihkan dapat memiliki dia. Penerima wasiat tidak membunuh pewasiat. Jadi kalau membunuh habis sudah. Anak pun, anak siapa aja kalau membunuh nggak dapat warisan seperti pada zaman Nabi Musa. Orang itu nggak punya anak sehingga kalau dia meninggal berarti dia dapat warisan. Berarti itu kan pamannya yang dibunuh kan. Dan pamannya nggak punya siapa-siapa kan. Karena ingin buru-buru dibunuh, gitu kan? Maka akhirnya tidak dapat warisan. Penerima wasiat menerima kabul ya. Pemberian wasiat dari pewasiat. Kalau menolak maka wasiat batal. Saya pokoknya nggak kabul. Ya, jadi harus ada ijab kabul sehingga dia tanda tangan. Saya terima wasiat ini. Ya. Hukum wasiat, melaksanakan wasiat itu wajib dan berdosa bagi al-musa ilaihi kalau tidak menyampaikan wasiat. Ya. Sedangkan hukum wasiat bagi pewasiat al-wasi atau mesti ada 4 macam ya, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram. Kapan dia wajib? Wajib apabila satu, manusia mempunyai kewajiban syar'a yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila tidak berwasiat seperti adanya titipan. Hati-hati ya, ibu-ibu ada titipan kan? Tulis itu. Hutang. Ya, baik itu hutang kepada Allah. Seperti apa hutang kepada Allah? Zakat, haji. Ya, atau hutang kepada manusia, ya. Nah, itu harus diwasiatkan itu. Bapak tuh ngeskolot dan haji. Nah, itu makanya termasuk wasiat juga itu pengurusan masalah itu. Masalah kafan semuanya. Ini uang sekian untuk kafan, uang sekian untuk haji, sisakan itu kalau kita belum naik haji, ya. Wasiat biasa sunnah adalah sunnah muakkadah menurut ijma' para ulama, walaupun bersedekah pada waktu hidup itu lebih utama. Jadi misalnya wasiat untuk hanya ada membangun masjid di sana kan, kita tulis misalnya itu sunnah, nggak wajib, karena ada tanggung jawab yang lain. Dan apabila diperuntukkan bagi kebajikan, ya, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang yang soleh, kita tahu bahwa ada yatim piatu di sana, ya, itu sunnah kita. Pendapat ini dikemukakan oleh imam yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya kita pulang ke Indonesia, melihat ada banyak proyek dan kita lihat ini banyak manfaatnya, kita pulang kita kan wasiat, ya, tolong kalau ada sesuatu sama saya
uang sekian kasihkan sama si anu. Wasiat makruh, ya, apabila orang berwasiat sedikit harta, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Untuk ahli waris saja nggak cukup, itu makruh diwasiatkan. Karena nanti beban bagi ahli waris. Kumaha si abah teh cenah. Itu nggak cukup, nggak dilaksanakan, takut menyakiti si abahnya kan. Itu nggak boleh kita membuat keluarga menderita, ya. Wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Kita tahu bahwa orang itu fasik, peminum, pemabuk misalnya. Jadi kalau kita baca ya Allah, ya, itu makruh wasiat, ya. Wasiat haram, ya, yaitu wasiat yang lebih daripada sepertiga. Jadi itu seorang orang tua yang tidak tahu hukum, ya. Wasiat kepada ahli waris haram hukumnya. Makanya itu nanti akan menjadi penderitaan di kuburan nanti. Tapi kan ada kecuali kalau disetujui oleh. Misalnya terjadi penulisannya haram, penulisan kalau dia tahu haram. Nah sekarang terjadi ini, ternyata orang tuanya ini mungkin dia lihat anaknya yang paling kecil ini masih melakukan sekolah sebagainya, maka diwasiatkan pokoknya harta yang ini untuk sekolahkan si anu gitu kan. Itu nggak boleh kan, karena dia sudah dapat warisan kan. Nah itu boleh, bisa aja dilaksanakan kalau yang lain setuju. Tapi kalau dia tahu itu dosa. Si ayah tahu dosa, karena itu masalah, ya, haram itu hukumnya, ya. Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, nggak sah, sekalipun wasiat itu mencapai sepertiga harta. Diharamkan juga mewasiatkan khamar, membangun gereja atau tempat-tempat hiburan, ya. Jadi kalau ada wasiat yang sifatnya bertentangan sama agama, tidak boleh dilaksanakan, ya. Yang makruh gimana? Yang makruh? Belum, jadi bahasa sudah makruh sana. Dari segi eksekutornya harus dilaksanakan atau lebih baik ditinggalkan? Tinggalkan ya, makruh. Yes, silakan. Kalau di sini kan misalnya ada uang di bank dikatakan 100.000. Nah wasiat itu tidak boleh ke ahli waris kan? Bagaimana nanti si ahli waris ini bisa mengklaim kalau saya dapat sesuai dengan aturan hukum Islam, Pak? Yang dimaksud tidak dibolehkan ke ahli waris, kita menentukan bagian portion dari harta itu. Kalau wasiat misalnya, nah ayah nih naruh uang di bank, itu boleh. Jadi anak kita tahu bahwa uang kita berapa di bank, itu boleh. Maksud saya pembagiannya Pak, kan si bank itu nggak tahu hukum Islam bahwa saya si laki-laki dapat 2/3 bagian, bagian. Kalau menurut Islam atau di Indonesia mungkin bisa. Iya. Nah di sini gimana sih uang itu dipegang sama bank Pak? Kadang kondisi ini tiba-tiba kecelakaan lah begitu atau gimana uang yang katakan ada 300.000 lah katakan gitu. Gimana membaginya kalau nggak ada aturan yang will-nya itu jelas ditujukan ke ahli waris? Ya, boleh ditujukan kepada waris. Jadi misalnya ini harta kita berikan kepada salah seorang anak kita. Kalau ada sesuatu, ini harta ayah di sini. Kita tulis nanti harta itu bagikan sesuai dengan. Ya, wasiat boleh. Yang tidak boleh mewasiatkan porsi kepada si anak. Jadi kalau mewasiatkan pokoknya nanti kalau pembagiannya ya sesuai dengan cara Islam, kita mewasiatkan bahwa tolong nanti di withdraw uang itu boleh saja, atau uang itu kasih nama dia boleh saja, karena di sini secara legal kan sulit mengambilnya. Diwasiatkan Pak, kan di will kan yang tidak boleh will itu bukan itunya. Yang tidak dibolehkan kita menentukan berapa jumlah kepada salah seorang anak kita atau istri kita atau ibu kita. Terus gimana dari si bank itu membagikan uang kita itu? Ya diambil aja kan itu kan kita udah serahkan pada itu. Si anak kita ngambil,
Nanti anak kita bagi ke imam, dibagikan. Kuasa Pak ya? Ya? Saat kuasa gitu. Ya, jelas apa baik ya? Pak Indra. Kadang-kadang suka berat Pak, katanya pengalaman di orang ini karena harus jelas di will itu. Kalau enggak nanti ya Ya, so you put the will, ditulis dalam will, ada lawyer semua. Di sini mesti ada lawyer kan? Bahwa harta ini adalah milik si anak ini. Tapi kita mengasih tahu kepada anak itu dalam masa itu bahwa bagikanlah harta ini sesuai dengan syariat Islam. Makanya yang jadi masalah ketika saya dapat tanggung jawab itu harta nggak bisa dibagikan kecuali ada dua tanda tangan saya, tanda tangan lawyer. Lawyer nggak mau bagikan secara Islam, saya nggak mau bagikan secara yang ada di situ. Kan sampai 5 tahun itu. Akhirnya kesimpulannya, akhirnya jadinya setuju. Pokoknya lawyer serahkan kepada saya. kasihan kan ahli warisnya. Iya, gitu kan. Tapi kalau misalnya si lawyer tahu, misalnya orang yang meninggal itu, pokoknya if I'm die, distribute my what inheritance according to Islamic law. Dia juga mau, kan gitu. Itu kuat. Atau anak juga perlu itu. If something happen to me, kemarin saya tanda tangani seorang dokter punya anak 1. Setelah peristiwa orang Irak itu, dia takut. We know kan? Masalah lagi kalau anak udah besar ya, insya Allah mereka bisa tahu sendiri kan cara milih. Tapi kalau masih kecil, di sini kan state yang ngambil. Where's the proof? Ya, silakan. Kasih kan Pak Bau. Pak Joban, kalau misalnya kan saya kerja Pak Joban, terus tabungan saya itu saya bikin bersama dengan Riri. Jadi maksudnya kalau misalnya kenapa itu otomatis jadi punya Riri. Itu kena ini nggak untuk harta waris nggak Pak Joban? Ini pertanyaan yang penting sekali dan kita harus menentukan sekarang. So suami istri ada 2 kan? Ada harta suami, harta istri. Sehingga ketika salah seorang meninggal, yang dibagikan ya harta suami aja atau istri aja kan? Kalau kita menentukan, pokoknya harta kita ini harta bersama. Ngerti gak? Jadi suami istri sepakat, pokoknya uang yang ada di bank semuanya itu adalah harta bersama. Dan itu keluarga harus tahu, baik keluarga suami, keluarga istri, right? Nah, kalau terjadi salah satu meninggal, berarti apa? Setengah hartanya dikasihkan kepada istri dulu, atau kepada suami dulu, karena memang itu hak bersama. Paham ya? Paham? Nah, yang setengah ini kalau yang meninggal itu adalah siapa? Suami, berarti juga sisi akan dapat dari harta itu juga, selain anak dan sebagainya. Selain separuh yang tadi. Ya, selain separuh yang tadi. Right? Tapi kalau kita tidak menentukan, ya kalau yang meninggal istri, ya harta istri aja dibagikan. Suami enggak. Atau meninggal suami, ya. Jadi kita ini sekarang ini harus menentukan suami istri. What you choose. Nah, peristiwa tadi, ya, Ibu Hajah dia. Nah, itu karena sudah dinyatakan bersama, kalau salah satu meninggal, nah itu hartanya setengahnya dikasihkan satu orang dulu, yang setengahnya dibagikan. Ya, so whatever you decide, itu menentukan. Ya. Riri itu putrinya, Riri itu putri. Ya, meskipun putri, kalau sudah ditentukan harta saya atau harta Riri, ya. Jadi kalau salah satu meninggal, itu hartanya dibagi 2 dulu. Jadi, nah itu orang keluarga mesti tahu. Jadi berarti, ya, ketika membagikan waris itu hanya setengah saja yang dibagikan, nggak semuanya. Ya. Tapi anak itu tadi kan ahli waris. Apa? Bukan anak tadi ahli waris. Ahli waris ya. Walaupun kita bilang ya itu dengan saya gitu misalnya. Apa? Dia dapat juga. Dapat juga ya. Itu kan karena ini harta milik bersama, gitu kan. Suami istri kan dapat waris juga sama-sama, kan sama juga. Ya.
Karena harta bersama ketika meninggal setengah berapa, misalnya ada 10.000, udah yang 5.000 aja yang dibagikan. Jadi walaupun dengan anak juga bisa. Bisa deh, siapa aja? Ya, siapa aja. Kalau istrinya nggak kerja, tapi terus sepakat ini harta bersama. Ya. Kalau istrinya nggak menghasilkan. Tetap. Jadi kalau pertanyaannya, kalau istri nggak kerja sama sekali, right? Kata suami pokoknya yang ini harta bersama, sudah. Separuh juga. Di doesn't matter, misalnya istrinya hanya ada uang 1.000 saja, suaminya 1 juta, itu harta bersama sudah. Yes. Kalau suaminya, katakanlah suaminya pelit. Pelit ya. Bilang, kamu tak kasih segini aja. Misalnya. Kemudian suaminya meninggal. Jadi apakah? Boleh tanya lagi, Pak? Tidak. Maksud, ini pertanyaan. Kalau suaminya pelit, the husband and miser. Jadi pertanyaannya, pokoknya saya kasih uang sekian nih, 10.000. Dan itu hartamu itu, terserah kamu. Right? Nah sekarang meninggal si suami, gitu kan? Nah itu harta suami utuh. Berarti semua harta si suami tadi, ya tidak boleh diambil sepeser pun sama si istri, kecuali dari bagian dari warisannya saja. Yang lainnya bagi orang lain. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya gini Pak, kan saya itu kalau nggak salah dengar di Amerika ini kan kembali Pak Doban yang bilang tadi apa ya, sebetulnya bukan wasiat, maksud saya gini, kalau kita buat apa ya, hibah ya Pak ya namanya, misalnya nanti kalau saya meninggal ini bagian A, ini bagian B. Nah itu namanya, itu wasiat. Enggak, awak anak sendiri. Kalau hibah harus diserahkan langsung. Masih hidup kita. Oh gitu. Gifts ya. Kalau wasiat, kalaupun terjadi hanya sepertiga aja. Jadi kalau bisa, kalau saya meninggal berarti itu wasiat. Ya kan, ya ini kenyataan aja gitu ya Pak ya. Kan kalau misalnya rumah kan masih dipakai, gitu. Jadi kan pasti niatnya nanti kalau saya meninggal gitu untuk anak-anak. Nggak bisa. Harus bisa begini. Memang atas nama kita kan, tapi kita tulis, semua keluarga tahu, ini rumah itu sudah milik misalnya Mita atau Adi, atau siapa aja kan disebutkan, atau milik berdua, supaya adil. Sudah tangan semua keluarga tahu, itu boleh. Boleh, kelas. Orang waris tahu, hibah. Karena kita nyerahkannya, sebetulnya kita sudah serahkan sebetulnya. Masih niat belum ya? Berarti nggak ada waris lagi? Nggak ada waris lagi. Cuma pertanyaan saya, kan kalau itu kan secara Islam Pak. Saya dengar kalau di Amerika ini kan, ya misalnya suatu saat saya dan Mas Tony nggak ada gitu ya Pak ya. Itu kan katanya tidak bisa begitu aja dipindahin ke Adi sama ini, selama harus ada saksi apa sih dipakai lawyer itu kan? Apa harus begitu ya Pak? Ya harus lawyer. You have to have certificate resmi begitu. I did give this to my, ya. Bagaimana? Jadi kalau saya pernah dengar gitu, itu meninggal suaminya, dia istrinya nggak dapat apa. Ya, silakan Pak Faisal. Bagaimana hubungannya kalau berdasarkan asumsi Pak? Keluarga nggak tahu suami mewasiatkan atau hibah, atau begitu dia meninggal ada sertifikat atas nama istri. Tapi selama hidup keluarga tahu istri suami itu sektor terus. Itu gimana Pak? Apa yang bisa sertifikat itu milik istri atau berdasarkan rumah? Pertanyaan penting sekali. Suami istri cekcok terus dalam hidupnya itu. Setelah meninggal ternyata ada sertifikat ya. Sertifikat sudah dihadiahkan harta ini. Gitu kan? Bagaimana? Kalau di situ memang resmi dia tanda tangan sama yang berikan hadiah, jadi hadiah udah. Jadi kalau ada dua sebetulnya, karena kita ini hidup di Amerika semua mesti legal.
gitu kan. Sedangkan kita misalnya sekarang ini sulit untuk langsung diserahkan kepada anak kita itu rumah gitu kan. Makanya oleh karena itu kita harus bikin sendiri. Dan itu kebijakan yang jadi masalah pertama bagi kita kan keluarga. Tidak mau kita meninggal keluarga ribut. Karena kalau sudah masalah harta itu tidak mengenal siapa saja. Ya, 80% di Amerika katanya orang cerai karena masalah uang. Orang ribut karena masalah uang. Makanya kita sebagai seorang muslim harus punya istilahnya hati zuhud. Artinya kalau si istri misalnya dia uang itu banyak untuk membantu keluarganya, suami ridho. Karena mungkin kita ini terjaga harta kita karena kebaikan. Demikian juga suami. Suami memberikan, istri mesti ridho. Karena kalau ridho nanti Allah ambil itu. Kita nggak kerasa. Justru kita ini terjaga dan tidak ada apapun kalau kita bantu sedekah itu akan mengurangi. Syaitan datang, kita habis nanti. Never. Allah janji itu. Ma naqasa malun min sedekah. Harta keluarkan tidak akan berkurang. Jadi jangan sampai kita marah bertengkar, ya, karena si istri terlalu banyak membantu, terus suami baju. Nggak boleh itu. Justru itu yang membawa berkah kita. Kalau sudah serahkan kita lega. Ya. Karena kalau nggak lega, uang keluar juga nggak dapat pahala kita. Rugi dunia akhirat kan itu. Ya, Allah jamin itu. Kita kadang-kadang nggak tahu kenapa kita ini maju kayak alhamdulillah terjaga. Mungkin karena kita doa mereka itu yang memberikan berkah kepada kita. Nah, makanya sering orang bertengkar itu karena tidak ada keridhaan. Akhirnya sumput-sumput. Ya, karena orang nyumput-nyumput karena kadang-kadang kalau si istri bantu-bantu, si suami marah, akhirnya si istri buntut-buntut. Terpaksa kan itu, atau sebaliknya, terpaksa. Tapi kalau dua-duanya rela, gembira, mereka terbuka. Nah, itu penting sekali masalah gitu. Ya. Pak Jovan. Ya, silakan. Ini sekedar pengetahuan Pak ya. Karena saya pernah ambil Indonesia kelas. Kan Pak Jovan bilang di Amerika ini harus legal. Nah, di sini tuh ada istilahnya joint community property, Pak. Ya. Sehingga dengan demikian akan lebih baik kalau dikatakan selain suami istri itu salah satu dari anak kita atau itu terdaftar, Pak. Kalau enggak nanti akhirnya rumah itu tidak akan dimiliki oleh ahli waris. Ya. Istilahnya Kabarmu anaknya beri. Tanya. Ya. Ya, memang semua harus ada lawyer tertulis. Kalau enggak bukan maksud saya. Kita tambahkan saja salah satu anak itu menjadi katakan rumah itu atas nama 3 orang, Pak. Jadi kalau katakan suatu saat suami istrinya meninggal, itu daripada bukan hanya cekcok tapi nggak dapat apa-apa, Pak. Waris kita itu. Ya, ini ada usul Pak Indra agar supaya apabila terjadi itu secara legal itu legal. Jadi di Amerika kita masukkan nama kita dalam rumah itu. Nama anak itu. Ya. Ya. Oke. Nama anak itu. Saya kira it's a good solution. Ya. Yang tadi itu Pak. Jadi maksud saya apa sebaiknya konkretnya itu ya ini mungkin buat semua, mungkin yang lain masih malu-malu nanya. Jadi gini Pak. Jadi konkretnya misalnya ditulis rumah ini untuk anak saya gini-gini tapi jadi belum dikasihkan kan, jadi apa itu boleh nggak namanya itu seperti hibah tapi kita legal, jadi pakai tanda tangan lawyer gitu. Boleh. Ya. Saya kira usul Pak Indra itu bagus agar supaya setelah kalau kita panjang umur kerja sesuatu sehingga misalnya taruhlah insyaallah tiba-tiba dua suami istri meninggal kan. Sedang rumah atas nama suami istri itu kan itu proses juga lama. Tapi kalau dimasukkan salah satu anak dalam itu saya kira itu satu solusi yang baik. Ya silakan. Tapi kalau anak dimasukkan, kemudian katakanlah anaknya bilang, "Saya mau jual rumahnya," dia punya hak. Ya. There's also some of the daripada nggak dapat, Pak. Hanya warisannya ya. Hanya gini, saya kira gini, di sini perlunya anak soleh ya. Anak soleh, anak diberi pengertian
Sehingga ini tuh bukan untuk kamu, hanya untuk Bukan ada. ada aja. Orang tuanya masih hidup, karena ada nama dia di situ, saya mau jual. Ya. Dia asumsinya bukan anak soleh ya, asumsinya. Ya, mungkin dulunya soleh, bisa jadi terjadi kan. Ya, kita nggak tahu, ya. Ya, kita nggak tahu, subhanallah. Ya. Ya, pokoknya kita sebagai seorang muslim, apalagi hidup di negeri ini, kita harus tahu tentang sistem di sini. Nah, sehingga apabila terjadi, dan memang dalam Islam segala sesuatu masih tertulis. Makanya kita ini alhamdulillah semua punya komputer. Itu dalam komputer mesti ada wasiat. Tapi kalau nggak tahu passwordnya nggak tahu passwordnya. Sehingga ketika kita meninggal, orang wasiat tuh banyak ya. Itu nggak perlu itu saja. Misalnya kita ada, apalagi untuk anak-anak itu banyak harus wasiat itu. Nah, misalnya jangan kalau banyak main game apa aja itu harus dimasukkan orang tua itu. Itu nanti berbekas kepada anak itu. Right? Jadi bukan masalah harta saja, masalah yang akan dibawa oleh anak nanti. Ya. Ini ada pertanyaan mantan. Silakan. Mantan istri, apa? Iya, itu kalau itu udah nggak berhak, Pak. Nggak berhak. Kalau orang istri itu kalau dicerai itu 3 bulan saja tanggung jawab suami. Setelah 3 bulan nggak tanggung jawab suami. Anak terus memang. Kalau perempuan sampai dia nikah, itu ke laki-laki sampai dia bisa mandiri. Itu tanggung jawab ya. Kalau ini cerai, kalau hukum Amerika, istri dapat 50%. Ya. Dalam Islam ada namanya mata'un. Jadi kalau misalnya suami memang cukup dikasih sesuatu yang cukup untuk dia bisa hidup. Misalnya setahun, 2 tahun sampai dia gitu. Tapi dalam Islam tidak adil. Dalam Islam tidak ada itu, nggak adil kan? Harta dibagi 2 dan sebagainya. Ya. Terakhir pertanyaan, silakan. Kita akan baca salawat ya. Jadi kesimpulannya bahwa setelah kita tahu bahwa wasiat itu wajib, kita harapkan bahwa ya Bu ya, kalau kita belum ingat sahabat tidak pernah tidur tanpa ada wasiat. Apalagi kalau, dan wasiat itu mesti dicek terus Bu. 2 bulan 3 bulan dicek. Mungkin salah, mungkin ada yang perlu dirubah, selalu dicek. Atau bertentangan dengan agama, itu mesti dicek itu. Sekarang ini ada banyak bentuk wasiatnya, dari ISNA juga ada, bagainya itu bagus. Terutama kalau kita mau bepergian, ya. Dan juga bagi yang sering bepergian, jangan lupa kalau kita naik pesawat, ya, kita sering text message. I love you honey. Nah, yang baik itu uhibbuki fillah. Uhibbuki fillah, uhibbuka fillah, agar supaya kita dapat naungan itu insyaallah. Baik. Ya, insyaallah kita berdiri. Apa itu ada? Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talal badru alaina min thaniyatil wada'i, basyukru alaina mada lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sallallahu
Pak Mustafa dan Ibu Basir sih. Pak Mustafa. Ya, silakan suruh ucapkan selamat jalan Pak Mustafa. Bu Basir juga sih. Bu Basir, ya. Bu Basir, selamat jalan. Selamat jalan. Jangan lupa doanya Pak Budi ya. Ya, nanti dia. Waris itu udah Islam. Saya ini yang masih Boleh. Assalamualaikum. Oh iya. Bahaya. Jadi melarang uang kita apa namanya rumah masih selalu. Iya. Sering gitu. Belum sedikit. Dun. Itu bagus ya, Dun. Banyak pertanyaan tuh sekarang. Kadang-kadang tanya aja, dosen. Dia logik ya. Terus saya bingung dulu. dia suka malas belajar tapi Why? Ya. Alhamdulillah. Good. Ya. Itu ya makanya kan Bagus juga, makanya banyak tahu dia. Banyak juga. nah kita suka main challenge cerita. Nah, dan dia ini masih juga homeworknya kerjain bagus. Terima kasih Pak. Ya masih ada 2 lagi nih. Insyaallah. Ini ke rumah sakit ada orang. Oh. Ada salahnya. Ada itu tahu rohnya. Jadi dia